Teori kedua yang akan kita bahas yaitu Mahta teori atau teori kekuasaan. Pada pemahaman ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu teori kekuasaan fisik atau jasmania dan teori kekuasaan ekonomis. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu teori kekuasaan fisik atau jasmania. Contoh dari teori ini dapat diambil dari ajaran Hobbes dan Machiavelli. Hobbes dalam bukunya yang terkenal dengan judul Leviathan, terdapat dua pepatah yang tidak asing bagi kita semua yang berbunyi Homo homini lupus, manusia sebagai serigala terhadap manusia lainnya. Bellum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Dalam ajarannya itu, Hobbes membedakan dua macam status manusia, yaitu status naturalis yang berarti kedudukan manusia waktu masih belum ada negara, dan status sivilis yang berarti kedudukan manusia setelah ada negara sebagai warga negara. Dalam status naturalis atau negara masih belum terbentuk, masyarakatnya masih kacau karena tidak ada badan atau organisasi yang disebut negara yang menjaga atau menjamin tata tertib. Dalam keadaan ini, perselisihan mudah timbul karena sifat manusia dalam keadaan tidak tertib itu merupakan serigala bagi yang lainnya atau Homo homini lupus itu. Kalau keadaan ini dibiarkan terus-menerus akan timbul perang semesta yang dalam pepatah disebut bellum omnium contra omnes. Dalam keadaan semacam ini yang berlaku adalah hukum kepalan atau feucht recht. Artinya siapa yang kuat dia yang menang dan berkuasa. Karena setiap orang itu hidup menurut hukumnya sendiri-sendiri. Jadi syarat yang penting menurut Hobbes menjadi seorang raja adalah orang yang kuat fisiknya, yang melebihi lainnya agar dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul dalam masyarakat. Leviathan artinya singa, dan singa itu merupakan binatang yang paling kuat di antara hewan lainnya, di mana syarat seperti ini harus dimiliki oleh seorang raja. Jadi menurut Hobbes yang kuatlah atau fisik yang harus memerintah dan yang berkuasa di dalam suatu negara. Machiavelli pendapatnya hampir sama dengan Hobbes. Dalam bukunya yang berjudul Il Principe, ia mengajarkan kepada raja-raja bagaimana cara untuk memerintah yang sebaik-baiknya. Bagi Machiavelli, seorang raja harus kuat dan tahu cara mengatasi segala kekacauan yang dihadapi negaranya. Ia dapat mempergunakan segala alat yang menguntungkan baginya. Untuk mencapai tujuannya, para raja harus menyelenggarakan pemerintahan tentang real politikal. Kalau perlu, alat yang dipergunakan boleh melanggar peri kemanusiaan. Intinya, Machiavelli mengajarkan teori yang sama dengan Hobbes yang membenarkan kekuatan negara itu didasarkan pada kekuatan fisik. Bagian kedua yaitu teori kekuasaan ekonomis. Seperti apa yang telah diterangkan dalam arti negara, Marx menganggap bahwa negara itu merupakan alat kekuasaan bagi segolongan manusia di dalam masyarakat untuk menindas golongan lainnya guna mencapai tujuannya. Ajaran ini berlaku baik bagi negara kapitalis ataupun negara proletar, yang pemerintahannya lazim disebut sebagai diktator proletariat. Sebagai dasar daripada ajarannya ialah pertentangan kelas dalam masyarakat dalam dua kelas, yaitu kaum yang ekonominya kuat dan kaum yang ekonominya lemah. Pertentangan antara dua kelas itu ditujukan untuk merebut kekuasaan negara, sebab negara adalah alat kekuasaan. Demikianlah menurut Karl Marx, ajaran atau kekuasaan ekonomi yang dipergunakan untuk membenarkan kekuasaan negara berdasarkan kedudukan ekonomi suatu golongan di dalam masyarakat. Selain itu, yang penting dalam teori kekuasaan ekonomi dari Karl Marx adalah sandarannya disebut historis materialisme, yaitu bahwa sejarah kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh kebendaan. Karl Marx membedakan dua macam bangunan masyarakat, yaitu bangunan bawah yang didasarkan atas kebendaan dan bangunan atas yang didasarkan atas kemanusiaan.
Yang penting di antara kedua bangunan itu ialah bangunan bawah yang berhubungan dengan alat-alat produksi. Bangunan bawah ini merupakan yang mempengaruhi bangunan atas seperti agama, susila, kebudayaan, hukum, dan sebagainya. Karena itu, hukum merupakan alat dari golongan yang ekonominya kuat untuk mempertahankan dan menjamin hak milik perseorangan. Jika kekuasaan ekonomi di dalam masyarakat itu kita hubungkan dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam teori politik modern yang disebut rationalization dan debunking, maka apa yang dikatakan bahwa hukum itu berdasarkan persamaan, kemerdekaan, dan keadilan hanyalah sebagai kedok untuk menutupi maksud yang sesungguhnya. Kalau kedok itu dibuka, maka kita akan melihat tujuan yang sebenarnya, yaitu hukum sebagai alat untuk menjamin hak milik perseorangan. Inilah yang dimaksud hukum sebagai rationalization atau debunking. Hai, sekarang saya akan membahas materi selanjutnya. Sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai apa itu kekuasaan dan teori-teori pembenaran negara, seperti pembenaran negara menurut teori teokrasi dan teori kekuasaan. Dan kali ini saya akan membahas mengenai pembenaran negara menurut teori hukum atau yuridis. Baik, dalam pembenaran negara menurut teori hukum atau yuridis, terdapat beberapa macam teori. Salah satunya yaitu teori patriarsal. Dan kali ini saya akan membahas teori patriarsal. Apa itu teori patriarsal? Teori patriarsal adalah teori yang berdasarkan pada hukum keluarga. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu, masyarakat masih sangat sederhana dan negara belum terbentuk. Masyarakat hidup dalam kesatuan-kesatuan keluarga besar yang dipimpin oleh kepala keluarga. Lalu, kejadian-kejadian dalam masyarakat selanjutnya menjadikan masyarakat menjadi lebih besar daripada kesatuan-kesatuan keluarga sebelumnya. Hal itu disebabkan karena penaklukan yang dilakukan oleh salah satu kepala keluarga terhadap keluarga besar yang lainnya, sehingga menyebabkan kedudukan kepala keluarga tersebut menjadi kuat dan disebut sebagai raja yang berkuasa. Jika kemudian raja itu meninggal dunia, maka raja yang menggantikannya akan mewariskan semua kekuasaan yang ada pada raja yang pertama. Selanjutnya, kekuatan itu akan diturunkan atau diwariskan kepada raja-raja kemudian yang menggantikannya. Dan teori patriarsal inilah yang hendak membenarkan hukum keluarga yang berpangkal pada raja yang pertama untuk menjadi kepala keluarga. Selanjutnya yaitu teori patrimonial. Teori patrimonial berasal dari istilah patrimonium yang artinya hak milik. Karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya. Sorry guys. Nah, ini adalah contoh raja yang sebenarnya, yaitu Leopold II yang merupakan raja Belgia. Oke, baik, kita lanjut. Maka dari itu, semua penduduk yang ada di daerahnya harus tunduk kepada raja. Contohnya, pada abad pertengahan, hak untuk memerintah dan menguasai timbul dari kepemilikan tanah. Dalam keadaan perang, sudah menjadi kebiasaan bahwa raja-raja menerima bantuan dari kaum bangsawan untuk mempertahankan negaranya dari musuh yang datang dari luar. Jika perang sudah berakhir, dengan kemenangan sang raja, sebagai hadiah tanda jasa, para bangsawan yang ikut membela dan membantunya akan mendapat sebidang tanah sebagai hadiahnya. Dengan pemberiannya itu kepada para bangsawan,
maka semua hak atas tanah itu berpindah kepada para bangsawan. Sehingga para bangsawan mendapat hak untuk memerintah terhadap tanah yang ada di atas tanah itu. Di Indonesia, keadaan-keadaan semacam ini dapat kita lihat pada tanah-tanah partikelir. Tanah ini ada pada zaman Raffles. Daendels menjual tanah-tanah tersebut kepada orang-orang partikelir dengan maksud mendapatkan uang untuk membiayai angkatan perangnya. Jadi, sama dengan keadaan zaman abad pertengahan di Eropa. Di Indonesia, pemerintah VOC memperjualbelikan tanah Indonesia kepada orang-orang partikelir. Sehingga hak atas tanah dari pemerintahan VOC beralih pada orang-orang partikelir yang menimbulkan tuan-tuan tanah. Tuan-tuan tanah juga memiliki hak untuk memerintah terhadap penduduk yang ada di tanahnya, yang berupa hak-hak biasa. Hak-hak biasa itu terdiri atas hak untuk mengangkat kepala desa, hak untuk memungut pajak, dan hak untuk mengarahkan tenaga rakyat, misalnya membuat jembatan, jalan, dan lain sebagainya.